Pemirsa, 3 pelajar SMK melakukan pemerasan dan penganiayaan di jalan raya di Kota Padang, Sumatera Barat. Para pelaku menyekap, menganiaya dan memaksa korban mentransfer uang. Tim Klewang Satreskrim Polresta Padang menciduk 3 orang pelajar yang diduga sebagai pelaku penyekapan dan pemerasan terhadap seorang pelajar lain. Satu persatu pelaku yang masih berstatus siswa di SMK di Kota Padang ditangkap polisi di rumahnya di kawasan Lolong, Padang Barat. Para pelaku melakukan aksinya dengan cara memepet sepeda motor korban saat berada di jalan. Korban kemudian dibawa ke tempat sepi, disekap, dianiaya berulang kali oleh ketiga pelaku. Korban kemudian dipaksa mentransfer sejumlah uang ke akun milik salah satu pelaku. Si pelaku memepet motor si korban dan langsung merampas motor si korban untuk membawa si korban langsung ke suatu tempat. Jadilah upaya kekerasan dan penganiayaan terhadap si korban tadi yang dilakukan oleh salah seorang daripada si pelaku, sehingga melukai pelipis bagian mata sebelah kiri daripada si korban yang masih di bawah umur dan masih bersekolah tadi. Ketiga tersangka yang masih di bawah umur telah dibawa ke Mapolresta Padang guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi pengeroyokan antar remaja di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara viral di media sosial. Polres Langkat bergerak cepat amankan 2 orang remaja terduga pelaku yang masih berstatus pelajar SMA. Aksi pengeroyokan antar remaja di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara viral di media sosial. Peristiwa perkelahian pelajar ini terjadi di daerah Simpang Ladang, Kecamatan Tanjung Pura. Usai video pengeroyokan tersebut beredar, Polres Langkat bergerak cepat mengamankan 2 orang remaja terduga pelaku yang masih berstatus pelajar SMA. Aksi pengeroyokan itu diduga dipicu oleh perselisihan pribadi antara para remaja tersebut. Pada saat ini kami telah mengamankan 2 orang pelaku, anak di bawah umur, dan berikut dengan 2 orang korban. Adapun perselisihan terjadi antara kedua belah pihak, antara pelaku dan korban dikarenakan adanya cekcok atau selisih paham. Yang kemudian pelaku membawa korban ke daerah Simpang Ladang, Tanjung Pura, wilayah hukum Polsek Hinai. Dapat kami tambahkan juga bahwasanya dalam pemeriksaan ini kita juga sudah memanggil kedua orang tua, baik dari pihak pelaku, pihak korban maupun saksi yang hadir pada saat terjadi perselisihan antara pelajar tersebut. Kasus ini kini dalam penanganan unit PPA Satreskrim Polres Langkat untuk pendalaman dan proses hukum sesuai ketentuan perlindungan anak. Di Langkat, Sumatera Utara, Erwin Syahputra Nasution melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian sepeda motor kian meresahkan warga di Bekasi, Jawa Barat. Pencuri motor membawa kabur motor warga saat dikejar warga usai sebelumnya terpergok pencuri motor. Pelaku pencurian sepeda motor dikejar warga saat terpergok mencuri motor di Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Namun saat dikejar warga, pelaku menemukan sepeda motor warga yang terparkir di jalan dengan kondisi kunci kontak masih menempel di motor. Pelaku pun langsung membawa kabur motor tersebut. Meski warga sempat mengejar, namun pelaku tidak berhasil ditangkap dan kabur ke arah Jalan Raya Narogong. Sementara itu, di tempat terpisah sepeda motor milik pengunjung warnet yang terparkir di Jalan Raya Lingkar Utara Bekasi Utara, Kota Bekasi juga raib digasak pencuri motor. Tidak butuh waktu lama dan hanya hitungan menit, pelaku merusak kunci sepeda motor korban dengan kunci letter T. Kalau sesuai video yang beredar di CCTV itu jam 1, ya pergerakannya lumayan cepat sih. Satu orang yang terlihat itu langsung membawa motornya. Maraknya aksi pencurian di wilayah Kota Bekasi membuat sejumlah warga resah. Bahkan setiap hari, petugas kepolisian di wilayah Kota Bekasi kerap kali menerima laporan kehilangan sepeda motor. Pemirsa, polisi melakukan olah TKP di lokasi kecelakaan maut bus pariwisata
di tol Pemalang KM 312B arah eksit tol Gandulan Minggu siang. Akibat dari peristiwa ini, 4 orang tewas dan 10 korban masih dirawat di rumah sakit. Pasca kecelakaan maut bus pariwisata di tol Pemalang KM 312B, tim gabungan dari Satlantas Polres Pemalang, Ditlantas Polda Jawa Tengah, dan Korlantas Polri langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Aparat kepolisian melakukan traffic accident analysis atau TAA untuk mengetahui kronologi peristiwa, mulai dari awal bus mengalami gangguan hingga berhenti. Polisi juga menggunakan 3D scanner dan drone untuk memindai sejumlah titik lokasi kecelakaan. Belum, nanti data ini yang kita dapat akan diolah oleh tim TAA, Traffic Accident Analysis, akan mendapatkan nanti penyebab terjadinya kecelakaan dari faktor manusia, kendaraan, jalan, dan yang lainnya akan kita cek nantinya. Ya masih butuh beberapa hari untuk mendapatkan hasilnya. Minggu siang, kecelakaan tunggal bus karyawan terjadi di jalur keluar tol Gandulan, Pemalang, Jawa Tengah. 4 orang tewas, sementara 10 orang korban masih dirawat di 2 rumah sakit. Hingga saat ini, polisi belum menentukan tersangka akibat kecelakaan ini. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang gadis di bawah umur di Lampung Selatan, Lampung menjadi korban tindak asusila oleh 2 pria. Para pelaku mengancam korban dengan senjata tajam. Polres Lampung Selatan meringkus seorang pelaku kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur. Sebelumnya, peristiwa terjadi di kawasan pemandian air panas Desa Babulang pada dini hari. Korban bersama teman-temannya diajak oleh 2 pelaku yang mengeluarkan senjata tajam serta mengancam. Korban kemudian dibawa ke sebuah gubuk dan diperkosa oleh 2 pelaku. Orang tua korban melapor pada polisi usai korban mengalami trauma. Kemudian melukai teman si anak ini, si korban perempuan ini, melukai lengannya. Kemudian karena ketakutan, si korban ini diajak sama 2 pelaku ini, dipaksa untuk pulang bareng, alasannya diantar ke rumah, namun dibawa ke gubuk. Tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara, sementara 1 pelaku diburu polisi. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Bukit Tinggi, Sumatera Barat dikejutkan dengan penemuan potongan jasad bayi di sebuah ngarai. Pelaku ternyata ibu kandungnya akibat hamil di luar nikah. Warga di Kelurahan Bukit Cangang, Kayu Ramang, Guguk Panjang digemparkan dengan temuan jasad bayi perempuan dalam kondisi terpotong. Jasad pertama kali dilihat oleh warga di bawah seekor anjing dan ditemukan tersebar di pinggir ngarai. Polisi yang mendapat laporan warga memeriksa dan mengumpulkan bagian tubuh bayi. Dari hasil olah TKP ditemukan bagian kepala, lengan kanan, serta tubuh bagian bawah yang masih utuh dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Ahmad Muhtar untuk dilakukan visum. Polisi melacak jejak di rumah-rumah warga di sekitar ngarai. Dalam waktu beberapa jam, polisi mengamankan seorang perempuan berusia 21 tahun. Dari hasil pemeriksaan, dokter menemukan ciri-ciri fisik pelaku baru saja melahirkan. Pelaku mengakui telah melahirkan bayi di toilet rumahnya. Karena nggak punya bapak, malu kan. Dia hamil sama pacarnya, tapi pacarnya menghilang setelah hamil. Terus pas melahirkan? Pas melahirkan sendiri di WC. Oh gitu. Terus sampai ketemu dipotong-potong itu kenapa, Bu? Itu kita belum jelas lagi, entah dia dimakan sama binatang atau dipotong. Kita belum tahu, pengakuannya ke situ belum ada. Polisi melakukan penyelidikan terhadap tersangka untuk memastikan penyebab kematian bayi dan mencari bagian tubuh yang belum ditemukan. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan.